Selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya Hari Suganda. Kali ini saya atau sharing informasi, sharing ilmu mengenai perlakuan pajak dividen. Banyak yang bertanya, bagaimana sih dividen yang diterima, apakah kena pajak atau tidak? Baik, kita mulai, dan ini adalah kantor saya, PT Haritama Swastika Group, yang memberikan jasa-jasa perpajakan, jasa pembukuan, kemudian pendampingan restitusi pajak dan pengadilan pajak. Kemudian saya juga sebagai akuntan publik yang bergabung di salah satu kantor akuntan publik, memberikan jasa audit atas laporan keuangan. Peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu Undang-Undang Ciptaker, kemudian dibarengi dengan PMK 18 Tahun 2021 dalam klaster perpajakan untuk masalah dividen. Sebelum kita melihat undang-undangnya, maka ada beberapa perubahan signifikan yang perlu kita ketahui di Undang-Undang Ciptaker ini, yaitu wajib pajak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri 183 hari atau lebih dalam 1 tahun fiskal, ya, 1 tahun fiskal. Jadi setahun secara berturut-turut, maka dia bisa menjadi wajib pajak luar negeri. Sebaliknya untuk WNA, warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam 1 tahun fiskal 183 hari atau lebih, ya, minimal 183 hari, maka bisa diperlakukan sebagai wajib pajak dalam negeri. Tentu saja pengelompokan ini akan berpengaruh nantinya kepada tarif pajak. Kemudian perubahan signifikan dalam Undang-Undang Ciptaker berikutnya adalah pajak penghasilan bagi WNA ya. WNA dengan tadi statusnya sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, berarti dia sudah tinggal di Indonesia 183 hari atau lebih selama 1 tahun fiskal dengan keahlian tertentu, tidak ada list keahliannya, hanya atas penghasilan dari Indonesia. Jadi pajak penghasilannya hanya atas penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, pajak penghasilan atas dividen dari dalam negeri serta penghasilan tertentu. Nanti untuk penghasilan tertentu akan saya sharing tersendiri. Termasuk dividen dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Lanjut, pemberlakuan non objek pajak penghasilan atas bagian laba atau SHU koperasi serta dana haji yang dikelola BPKH. Jadi SHU sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Ciptaker itu non objek BPH. Pengaturan non objek pajak penghasilan atas sisa lebih dana badan sosial dan badan keagamaan sebagaimana lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan yang berbagi laba itu bukan objek pajak. Lanjut, pengertian dividen. Pengertian dividen adalah bentuk pembagian keuntungan atau laba kepada para pemegang saham dalam suatu periode tertentu berdasarkan kepemilikan saham. Nah, bagaimana Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 mengatur tentang dividen? Dalam Undang-Undang PPh nomor 36, dividen itu diatur atau disebutkan potongan atau pungutan pajak, ya,
pajak dividen itu potongan atau pungutan pajak dari penerimaan laba dari pemegang saham bagi pemegang saham, pemegang polis asuransi maupun anggota koperasi yang menerima bagian dari hasil usaha. Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi menurut Undang-Undang Nomor 36 Pasal 4 ayat 2 yang diperoleh dalam negeri dikenakan PPh 10% final. Jadi berdasarkan undang-undangnya Undang-Undang Nomor 36 itu untuk wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh 10% final. Nah, bagaimana kalau untuk badan? Untuk wajib pajak badan, koperasi, BUMN, BUMD berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Pasal 4 Ayat 3F. Contoh 1, nomor 1, dikecualikan dari objek pajak, di mana dividennya itu berasal dari cadangan laba ditahan dan constraint-nya berikutnya adalah kepemilikan saham yang minimal 25%. Jadi kalau di bawah 25% itu tetap menjadi objek pajak BPH. Nah, dikecualikan dari objek pajak. Nah, bagaimana menurut Undang-Undang Ciptaker? Menurut Undang-Undang Ciptaker, dividen yang dikecualikan dari objek penghasilan yaitu yang diperoleh dalam negeri, dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan diperoleh wajib pajak dalam negeri. Ingat, wajib pajak dalam negeri itu ada dua, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan. Nah, di PMK 18 tahun 2021 pasal 14 ayat 1 diatur di mana pasal 15 ayat 1-nya mengatur untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi itu dikecualikan, tapi constraint-nya sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI. Kemudian diinvestasikannya dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada minimal waktu investasi yang harus dipenuhinya juga. Untuk wajib pajak badan dalam pasal 15 ayat 2 tidak dikenakan PPh. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 36 itu ada constraint kepemilikan minimal 25%, tapi kalau Undang-Undang Ciptaker itu tidak ada batasan. Jadi sepanjang dividen itu diperoleh wajib pajak badan maka tidak dikenakan PPh. Nah, lalu bagaimana untuk wajib pajak orang pribadi ini? Kapan diinvestasikannya, terus dalam bentuk investasi seperti apa? Mari kita lihat. Nah, jangka waktu investasi itu harus dilakukan minimal paling lambat ketika diperoleh ya, akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi. Dari tahun fiskal 2001 misalnya kita dapat dividen, maka minimal di Maret 2022 sesuai dengan batas waktu pelaporan SPT tahunan itu harus sudah mulai diinvestasikan. Demikian juga untuk wajib pajak badan di bulan keempat, akhir bulan keempat. Nah, investasi dilakukan paling singkat 3 tahun. Jadi investasinya 3 tahun ya. Dihitung sejak tahun pajak dividen diterima. Kemudian investasi ini tidak dapat dialihkan kecuali sebagaimana diatur di dalam pasal 35. Seperti apa sih bentuk investasinya? Yaitu surat berharga negara Republik Indonesia SBNRI dan SB Syariah Negara RI, surat berharga syariah negara RI. Lanjut, dalam bentuk obligasi atau sukuk BUMN yang
yang perdagangannya diawasi OJK. Lanjut. Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi OJK. Lanjut, investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah. Kemudian, obligasi atau sukuk perusahaan swasta. Boleh sukuk perusahaan swasta, tetapi yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Berikutnya, investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Bentuk investasi berikutnya adalah investasi sektor real berdasarkan prioritas yang ditentukan pemerintah. Nanti ada PMK-nya yang mengatur mengenai sektor real yang diprioritaskan. Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Kemudian juga penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Jadi harus masuk sebagai pemegang saham. Jadi menjadi bagian setoran modal. Lanjut, kerjasama dengan lembaga pengelola investasi. Penggunaan lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro. Boleh juga kita memberikan pinjaman kepada perusahaan mikro dan kecil di wilayah NKRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu. Jadi kesimpulannya, dividen untuk wajib pajak badan tidak dikenakan pajak, tidak dipungut pajak atau dikecualikan sebagai objek pajak. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi itu dikenakan dikecualikan ya apabila diinvestasikan, kemudian bentuk-bentuk investasinya sudah ditentukan dan investasinya dimulai akhir bulan ketiga ya setelah tahun fiskal, kemudian 3 tahun, dan investasinya salah satunya bentuk sukuk tadi, terus pinjaman, terus masuk ke dalam pemegang saham perusahaan yang baru didirikan atau perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.